Hadiri ibadah Natal dan juga perayaan ulang tahun GKI Kebonjati yang ke-100 dalam bentuk musical Praise and Worship pada hari Rabu 25 Desember 2024 jam 8 pagi dan juga jam 4 sore. Akan dimeriahkan oleh lebih dari 100 orang pengisi acara, pelayan-pelayan di GKI Kebonjati. Akan diisi juga oleh narasi-narasi dari pendeta-pendeta di GKI Kebonjati. Ada Pendeta Agnes, Pendeta Agus Gunawan, Pendeta Yoce, Pendeta Suryaman, Pendeta Diki, dan juga Penatua Frida. Dan ini dia daftar pengisi acaranya. Jangan lupa untuk daftar dulu karena tempatnya terbatas. Link pendaftaran ada di sini. Mari hadir dan menjadi bagian dari Wonder of Wonders GKI Kebonjati 100. Nama saya Deren Xavier Sanjaya. Saya bersyukur bisa bersekolah dengan bantuan BAS. Bisa mengenal seorang om yang baik. Deren percaya om adalah wakilnya Tuhan, sehingga Deren bisa sekolah. Cita-cita Deren adalah menjadi pemain drum yang suatu saat akan sukses. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, bersyukurlah kita diberi kecukupan, bahkan kelebihan materi. Dalam 2 Korintus 8 ayat 7, maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih. Mari kita berbagi dengan sukacita kepada saudara-saudara di bulan Diakonia Misi ini, agar mereka juga dapat menikmati sukacita yang sama. Tuhan melihat kepedulian saudara-saudara dan memberkatinya. Amin. Hai Banti, perkenalkan nama aku Hana Manet Salonika, umur 18 tahun. Dulu aku bersekolah di SMA Kristen BPK, dan saya dulu berkeinginan untuk masuk ke kampus LIKMI dengan bidang informatika. Dan saya ingin berterima kasih kepada Bonti karena telah membantu diberikan kesempatan untuk bersekolah di SMA Kristen BPK hingga lulus. Dan saya sekarang telah diterima di LIKMI dengan bidang yang saya inginkan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Hai, nama saya Yata Ezekiel. Sekarang saya sudah naik ke kelas 4. Saya menerima bantuan BAS dari GKI Kebonjati 100 sejak tahun 2022. Terima kasih GKI Kebonjati 100 karena telah memberikan bantuan. Tuhan Yesus memberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jason dari SMA Intelijensia. Sudah 2 tahun menerima bantuan anak sekolah dari GKI Kebonjati nomor 100. Terima kasih untuk jemaat dan donatur GKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Umat yang terkasih, dalam keseharian kita seringkali ragu dalam bertindak karena kita berpikir tidak akan mampu melakukannya. Melalui tema ibadah kita saat ini, Allah mampu melakukan lebih dari yang kita pikirkan. Kita diajak untuk selalu melibatkan Allah dalam setiap rencana dan tindakan kita. Mari dengan berdiri kita awali ibadah kita dengan menaikkan pujian baginya. Berdasarkan sejarahnya, Kidung Jemaat memiliki sejarah panjang dalam tradisi gereja. Banyak lagu dalam Kidung Jemaat yang sudah dinyanyikan selama bertahun-tahun dan menjadi bagian dari warisan budaya gereja serta menghubungkan jemaat saat ini dengan generasi-generasi sebelumnya. Bila kita sadari, lagu-lagu kidung yang kita nyanyikan di gereja memiliki makna yang begitu mendalam. Bukan hanya melodi dan suara, tetapi juga tentang menyampaikan makna dan pesan rohani. Salah satunya adalah lagu dari Kidung Jemaat nomor 64 yang mengingatkan saya atas perjalanan iman saya pada tahun 2022 dalam menjalani lomba paduan suara. Kalau bukan karena kemurahan Tuhan, mungkin saya tidak bisa memiliki kesempatan untuk memimpin paduan suara dalam lomba tersebut. Semua bermula dari mimpi kami untuk mengikuti lomba paduan suara di Semarang. Dengan penuh antusias dan pengharapan, kami berlatih untuk mempersiapkan lomba ini. Tak hanya berlatih, kami juga mencari dana untuk keberangkatan kami. Namun, semakin mendekatnya hari, kondisi finansial kami tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Di tengah keraguan dan pengharapan kami hanya bisa berserah dan percaya atas rencana Tuhan. Ketika iman satu sama lain mulai goyah, kami saling menguatkan dan selalu berusaha mencari jalan lain demi keberangkatan kami. Ada saatnya kami ingin menyerah, tapi kami tetap beriman dan percaya bahwa kami bisa mengikuti lomba tersebut. Hingga 1 minggu sebelum keberangkatan, kami mendapatkan berkat yang sangat cukup untuk biaya keberangkatan kami. Bersyukur, sukacita, heran, hingga air mata tidak bisa terbendung. Saat itu kami terus memuji Tuhan atas kebesaran dan kebaikan Tuhan pada kami. Seperti lagu Bila Kulihat Bintang Gemerlapan yang diciptakan pada tahun 1886 oleh Carl Gustav Goldberg. Seperti dalam lirik, maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Lirik tersebut adalah cara untuk mengungkapkan dengan sungguh-sungguh bahwa dalam kerendahan hati dan pengertian yang lebih dalam, kita menyadari keagungan dan kuasa Tuhan yang terasa begitu besar. Hujan mungkin membawa kesedihan, tetapi pelangi membawa harapan. Begitu pula dalam hidup. Kesulitan dan ujian hidup bersifat sementara, tetapi Tuhan akan memberikan jalan dan harapan.
Efesus 3 ayat 20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Saksikan karya Kristus, menyatakan pertolongan Roh Kudus. Atau yang kita dengarkan suara kita sendiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, perkenalkan saya Iswanto, pendeta jemaat dengan basis GKI Pengampon Cirebon. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur padamu ya Allah atas kehidupan, atas segala yang baik yang Tuhan anugerahkan pada kami. Dan saat ini bersama-sama kami hendak merenungkan firman Tuhan. Kiranya firman itu menjadi kekuatan bagi kehidupan kami, menjalani hari dan waktu-waktu kehidupan kami. Tolong kami, bimbing kami, dan langkah-langkah iman kami kiranya senantiasa disertai oleh jalan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada ungkapan yang mengatakan bagai pungguk merindukan bulan. Kita semua tentu tahu artinya. Seseorang atau pribadi yang begitu mengharapkan sesuatu, tetapi harapannya itu terlalu jauh, tidak sampai dia dapat meraihnya. Dan kita ini adalah juga pungguk. Kita punya harapan, kita punya keinginan, kita punya kemauan. Tetapi terkadang kita tidak punya kemampuan untuk meraih keinginan itu. Saya percaya kita semua punya keinginan untuk mewujudkan keadilan, untuk menyatakan kebenaran, untuk menunjukkan kasih itu kepada sesama. Kita semua adalah pungguk, tapi kita bersyukur. Kita bukan pungguk yang merindukan bulan, tetapi kita pungguk yang diberi bulan oleh Tuhan. Sesuatu yang tidak mampu, tidak dapat kita raih, kita capai, diberikan, disediakan kepada kita. Firman Tuhan dalam Efesus 3 ayat 20 mengatakan, sebab bagi dialah yang melakukan jauh lebih banyak dari apa yang dapat kita doakan dan kita pikirkan. Dan itu nyata dari kuasa yang bekerja di dalam diri kita. Kita yang tidak punya kemampuan mewujudkan citra diri Kristus, tetapi Kristus sendirilah yang kemudian memberikan kepada kita daya dan kemampuan itu.
Allah mewujudkan sesuatu yang tidak dapat kita raih, yang tidak dapat kita capai. Karena itu kita sebagai jemaat Tuhan, kita sebagai orang-orang percaya, mari kita jalani kehidupan kita dengan optimisme. Karena segala hal yang kita kerjakan, kita lakukan, dapat melebihi apa yang kita doakan dan kita pikirkan. Dan semua itu terjadi karena kuasa dari Dia yang bekerja di dalam diri kita. Amin. Mari kembali kita bersatu di dalam doa kita berdoa. Kami semua memiliki keterbatasan. Kami adalah pungguk, tetapi kami menerima bulan dari Tuhan. Kuasa Tuhan nyata hadir di dalam kehidupan kami sebagai pribadi dan sebagai jemaat Tuhan. Kami diberi kemampuan, kami diberi daya untuk melakukan sesuatu melampaui apa yang kami pikirkan. Dan kami bersyukur, kami yang terbatas ini, kami yang lemah ini, tapi kuasa Tuhan yang tidak terbatas hadir dalam kehidupan kami. Karena itu kami hendak menapaki hari-hari kami hendak menjalani kehidupan kami dengan semangat, dengan daya yang Tuhan telah berikan kepada kami. Di dalam Kristus yang mengerjakan, melampaui apa yang kami doakan dan kami pikirkan. Dan itu telah nyata dalam kehidupan kami. Lewat kuasa-Mu yang bekerja, kami berdoa. Amin. Dan saat ini saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat GKI Kebonjati yang ke-100. Jati semakin berumur semakin berkualitas. Jemaat GKI Kebonjati semakin berumur juga semakin menunjukkan kapasitas untuk mengikut Tuhan. Selamat ulang tahun, hari sukacita bagi kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Ya, 50 tahun hampir saya berada di GKI Kebonjati. Apa yang menjadi kesan? Ya, ketika mulai saya melihat bahwa gereja ini bertumbuh. Tapi sekarang ada hal-hal yang mungkin saya agak kecewa, di mana beberapa konflik terjadi. Saya berharap bahwa apabila ada kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, bahkan fitnah dan kejahatan, baiklah seperti Efesus 4 ayat 31 dan 32 mengatakan, buanglah itu dari antara kita. Biarlah yang lama berlalu dan yang baru segera datang. Selamat ulang tahun GKI Kebonjati menyongsong 2 abad GKI Kebonjati. Berbicara soal perjalanan bersama dengan Tuhan, pengalaman saya selama melayani sebagai pendeta, khususnya di GKI Banjar dulu, saya pernah merasa tertekan, frustasi, bahkan mungkin putus asa. Karena saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan di tengah-tengah jemaat. Melakukan ini salah, melakukan itu salah. Jadi pada akhirnya saya pun merenungkan bahwa yang namanya visi, misi, atau cita-cita, harapan, itu juga harus disesuaikan dengan kehendak Tuhan. Kadang dalam pelayanan mungkin kita merasa frustasi, putus asa. Jangan-jangan karena kita lebih mengutamakan visi kita pribadi, kehendak kita pribadi, daripada kehendak Tuhan, atau
keinginan Tuhan. Nah, saya belajar untuk selalu memahami apa sih maunya Tuhan daripada apa sih maunya diri saya. Oleh karena itu, saya merasa bahwa hidup ini adalah proses belajar. Belajar untuk memahami kehendak Tuhan, belajar untuk mengerti apa yang Tuhan mau, supaya hidup kita juga senantiasa bermanfaat buat orang lain, dan terutama buat kemuliaan nama Tuhan. Pengalaman pertama dan terakhir seringkali menjadi pengalaman yang paling diingat oleh semua orang. Begitu pula dengan lagu Di Badai Topan Dunia yang memiliki elemen pertama dan terakhir buat saya. Beberapa tahun yang lalu, saya dan rekan-rekan band dijadwalkan untuk mengiringi ibadah di kebaktian pemuda. Lagu Di Badai Topan Dunia ini kebetulan menjadi lagu pengutusan di ibadah saat itu. Waktu itu kami masih awam soal aransemen. Biasanya hanya sekedar main bersama di ibadah menggunakan chord yang seragam. Terus kami merasa, harusnya kita bisa memberikan yang lebih. Karena itu kita kepikir yuk kita coba buat aja lagunya jadi lebih rapi. Dan lagu ini yang jadi objek eksperimen kami untuk di aransemen. Lagu pertama yang kami aransemen adalah lagu terakhir atau pengetusan di ibadah tersebut. Kembali ke soal membuat sebuah kesan. Dari sekian banyak hal yang pernah saya saksikan, entah kenapa saya merasa hiburan di masa kecil itu memori yang paling berkesan, terutama kartun. Mungkin teman-teman yang hadir di sini juga merasakan hal yang sama. Lebih tepatnya, buat saya pribadi, lagu-lagu dari kartun-kartun itu yang hingga saat ini tidak bisa lepas dari kepala saya. Nah, tapi di saat yang lain, saya juga pernah merenung. Kok kayaknya saya nggak pernah inget ya soal perjumpaan pertama saya dengan Tuhan. Kalau waktu pertama kali mengaku percaya, ingat. Pertama kali belajar Alkitab, ingat. Tapi kalau pertama kali ngerasa terpanggil untuk benar-benar melayani, entah mengapa saya merasa nggak ada momen khusus yang mengingatkan saya. Masa iya kurang berkesan? Ada nggak dari teman-teman yang hadir sekarang yang merasakan hal yang sama? Sambil kita merenung, mari kita dengarkan Di Badai Topan Dunia yang akan kami bawakan dengan sentuhan J-pop dan disco yang menurut saya memiliki elemen nostalgia untuk saya pribadi, sekaligus menjadi irama-irama yang menemani saya dalam dua memori yang tadi saya ceritakan.
Tuhan, kami bersyukur karena Engkau mampu melakukan lebih dari yang kami pikirkan. Dalam setiap impian dan harapan, ajar kami untuk mempercayakannya kepadamu. Kami percaya bahwa Engkau memiliki rencana yang lebih besar. Dalam setiap doa, kami ingin mengandalkan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan atas segala yang Engkau lakukan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, kami bersyukur atas anugerah-Mu. Amin. Salam sejahtera, GKI Kebon Jati. Selamat ulang tahun yang ke-100. Mari generasi muda bergabung dengan paduan suara Elkana. Tuhan memberkati. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Kendati tiadalah hartaku di dunia, hatiku tak resah, tak bersungut berkesah, karena ku sungguh tahu jika Yesus milikku, tak sia-sialah segenap usahaku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku,
Lazarus hidup kembali. Yohanes 11 ayat 1-45. Coba lihat, ada seorang bapak yang tubuhnya terbungkus. Adik-adik ada yang tahu mengapa tubuh bapak itu terbungkus? Dan tahukah adik-adik kalau bapak tersebut berada di sebuah kubur? Bapak ini sudah meninggal 4 hari yang lalu. Bapak ini mempunyai 2 orang saudara perempuan, yaitu Maria dan Marta. Maria dan Marta begitu sangat sedih ditinggal oleh Lazarus. Suatu hari Yesus mengunjungi Maria dan Marta dan bertanya, mengapa mereka bersedih? Maria dan Marta menceritakan bahwa Lazarus sudah meninggal. Dengan menangis mereka berkata kepada Yesus, "Kalau saja Engkau ada di sini, tentu saudaraku tidak akan mati." Yesus kemudian mengajak para murid untuk melihat ke kubur Lazarus. Dan adik-adiknya tahu apa yang diperbuat oleh Yesus? Yesus menyuruh para murid untuk mengangkat batu yang menutup kubur Lazarus. Kemudian Yesus berkata, "Lazarus, keluarlah." Maka keluarlah Lazarus yang telah mati selama 4 hari, menjumpai Yesus. Adik-adik, itulah Yesus Tuhan kita. Tuhan yang penuh kuasa. Dia sanggup membangkitkan Lazarus yang sudah mati. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Berdoa terus sampai Tuhan datang. Berdoa terus sampai Tuhan datang. Berdoa, 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 haleluya. Berdoa terus sampai Tuhan datang. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau adalah Tuhan yang penuh kuasa dan kasih. Kami belajar dari cerita tentang Lazarus, bahwa Engkau bisa menghidupkan kembali apa yang sudah mati. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Engkau memiliki kuasa. Engkau bisa mengubah segala sesuatu dan membuatnya menjadi baik. Ketika kami merasa takut atau kehilangan, kami tahu bahwa Engkau selalu ada untuk memberi penghiburan dan harapan. Bapa yang baik, kami percaya bahwa hidup kami ada di tangan-Mu dan Engkau selalu mengasihi kami. Tolong kami untuk tidak takut, karena kami tahu bahwa Engkau memberi kehidupan dan harapan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau mengajarkan kami untuk percaya pada kuasa-Mu, dan karena Engkau selalu menyertai kami apapun yang terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo, nama saya Sani. Saya akan membacakan quotes. Hidup beriman pada Yesus dengan cara menjadi cahaya bagi sesama. Nama saya Mary. Nama saya Yayan Febriana. Nama saya Linda Abednego. Cuma 2, cuman 1.
Cuman 2. Saya nggak bisa nempel, nggak bisa ngelipat, nggak bisa ngelem gitu. Jadi pasti hasilnya jelek sekali kalau suruh ngelem gitu. Yang saya bisa cuma ngerajut. Ini sama ini. Sebetulnya ini cucu saya udah ambil bagian, tapi salah timing, dia ujian. Jadi nggak sempet, jadi saya yang bikin. Ini dirajut juga. Kalau sepohon ini sementara masih 15, tapi nanti masih ada yang di plafon sih. Sebenarnya hiasan ini saya bikin bukan untuk periode Natal, tapi ternyata setelah dikasih lihat ke panitia ini, dibilang dia mau juga gitu. Waktu itu jadi pengen juga lah ambil karton dari sini, saya bawa 3. Nyampe di rumah kan yang ngisi yang ngambil tuh dicatat. Pikiran saya kalau nggak dikerjain kan nanti ditagih ya karena sudah dicatat. Jadi mau nggak mau saya kreasi aja, mikir bikin apa seada-ada bahan di rumah tambahannya gitu. Jadi saya nggak beli apa-apa, yang ada aja. Sebenarnya pertamanya ragu karena kan itu harus pakai lipat melipet gitu ya. Tapi sampai ada yang kirim di Pinterest itu dia kasih gambar seperti kayak begini, jadi pikir oh kalau gitu saya bisa. Nah pas kebetulan saya nanya sama suami bilang kenapa nggak coba, kamu mau atau enggak? Saya bilang ya mau, ya kalau mau ya coba bikin, makanya saya cobain bikin gitu. Saya ingin melayani sebagai anggota Kebon Jati ya, sebisanya aja selain merangkai bunga. Kita merayakan 100 tahun itu paling seumur hidup sekali ya, nggak mungkin lebih dari sekali gitu kan. Nah, kenapa kita nggak bergabung di sini, lalu kita merayakannya bersama-sama, kita senang, bersuka cita gitu ya, merayakan bahwa oh ternyata kita tuh bisa mencapai 100 tahun gitu. Gitu, berbagi kesukaan, sukacita, bahagia, damai, segala kan kayaknya menyenangkan ya. Ya. Dari semua generasi kumpul gitu. Nggak ujung-ujungnya cuman generasi tua aja, generasi mudanya. Tidak ada regenerasi itu maksudnya. Sama-sama melayani lah gitu sebagai kita anggota Kebon Jati itu ya. Jadi ikut terjun. Sebisanya lah talenta apa yang dia punya. Saya sih berharap GKI Kebon Jati ini kita bisa bertumbuh, berkembang. Kalau bisa menambah sekian ribu anggota jemaatnya. Dan kalau boleh, saya juga pengen ngerasain merayakan nanti 125 tahun di GKI Bonti ya, kalau dikasih umur panjang. Saya berharap ya gereja Kebon Jati itu bisa merangkul. Kebon Jati itu udah seperti rumah sendiri lah ya. Mau saya lari kemanapun, terbang kemanapun, akhirnya balik lagi ke sini gitu ya. Semoga kedepannya yang lain pun bisa mengalami hal yang sama. Harapannya ya semoga jemaat lebih banyak lagi, lebih ada atensi untuk melayani itu ya, terus ya inilah ikut-ikut andil dalam bagian apapun gitu. Selamat 100 tahun GKI Kebon Jati. Selamat ulang tahun GKI Kebon Jati, semoga tambah menjadi berkat. Selamat 100 tahun GKI Kebon Jati. Semoga semakin bisa berkembang, semakin bisa jadi berkat bagi sesama.
Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Titi adalah anak yang sangat pintar di sekolah. Setiap ada pelajaran baru di sekolah, Titi pasti bisa mempelajarinya dengan cepat dan baik. Setiap hari, Titi juga rajin belajar di rumah, sehingga ketika guru menerangkan di kelas, Titi mudah mengerti pelajaran yang diajarkan oleh guru. Suatu hari, guru sedang menerangkan tentang pelajaran matematika, dan Titi dengan mudah mempelajarinya. Di kelas, ada Bonbon. Teman Titi belum mengerti rumus yang baru dijelaskan, sehingga Bonbon meminta guru untuk mengulanginya lagi. Namun, Titi malah mengejek Bonbon karena lambat untuk mengerti. Ejekan Titi membuat Bonbon sedih. Setiap orang, Tuhan ciptakan dengan keistimewaannya masing-masing. Titi mungkin memiliki keistimewaan lebih cepat tanggap daripada Bonbon. Tetapi, Bonbon juga memiliki keistimewaannya sendiri. Sebagai anak Tuhan yang baik, kita tidak boleh mengejek kekurangan orang lain. Tuhan menciptakan manusia dengan sangat baik, sehingga Tuhan mengasihi semua manusia. Tuhan mau kita saling mengasihi sesama manusia. Nah, salah satu cara kita mengasihi sesama dengan tidak mengejek kekurangan orang lain. Jika kita bisa dengan mudah mengerti sesuatu dengan cepat, artinya kita bisa membantu teman kita yang belum mengerti. Adik-adik, menjadi orang yang cepat tanggap pasti menjadi hal yang membanggakan. Namun, ketika kita memiliki kelebihan itu, kita tidak boleh mengejek teman kita. Tuhan mau kita untuk bisa rendah hati dan membantu teman kita yang sedang kesulitan. Mungkin kita kesal karena harus menunggu teman yang belum mengerti pelajaran yang sedang diajarkan. Tapi, kita sebaiknya belajar untuk membantu mereka yang sedang kesulitan. Yuk, kita belajar terus menjadi anak yang mau membantu sesama. Doaku, Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah menciptakan aku istimewa. Tuhan, tolong bantu aku supaya aku menjadi anak yang mau membantu teman di sekolah. Amin.